menjemput dia untuk nantinya mengikuti dan melaksanakan peneguhan pernikahan di gereja. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan. Kami semua yang akan bersama-sama dalam pernikahan ini dan teristimewa anak kami Andre. Kekuatan, kemampuan yang semuanya berasal. Ya Tuhan, jalankan segala kegiatan di sepanjang hari. Semua raja yang kita meluangkan. Dan Engkau berikan kami. Untuklah kami semua ya Tuhan. Biar kami mengucapkan syukur kami serta harap cinta kami kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang tua dan keluarga untuk dibawa di rumah gereja, diberkati dalam nikah yang kudus. Untuk itu atas nama kami keluarga menjemput akan mengambil anak kekasih Dea untuk sama-sama kita bawa dalam pemberkatan nikah yang kudus. Keluarga besar Arapahowan yang dari Bitung boleh ditibahkan di tempat ini dalam selamat sejahtera dari Tuhan. Ketika mendengar apa yang telah disampaikan oleh keluarga besar pihak mempelai laki-laki, keluarga Mangaril Sumilat, maka tentu saya atas nama keluarga besar Arapahowan menyambut dengan sukacita kedatangan dari orang tua dari anak kekasih Andre dengan maksud untuk menjemput atau mengambil anak kekasih dari keluarga Arapahowan, anak Dea, dengan maksud dibawa ke rumah gereja. Karena itu tentunya kami menyambut dan menerima kedatangan ini dengan maksud baik untuk membawa anak kekasih Dea ke rumah gereja, menerima pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus serta pencatatan sipil. Karena itu disilakan untuk pihak keluarga mempelai laki-laki khusus anak Andre untuk menjemput anak kekasih kami yang ada di dalam. Terima kasih Andre untuk menjemput mempelai wanita dalam rumah ini. Dipersilakan. Ini Jo nanti dia yang masuk di dalam rumah.
Mari berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, kembali kami menghadap hadirat yang suci dan kudus, bersyukur untuk tuntunan-Mu di hari yang indah ini. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memampukan kami semua di saat ini untuk bersama-sama di tempat ini. Anak kami Andre telah menjemput Dea untuk bersama-sama dibawa ke rumah gereja untuk menerima peneguhan kita yang kudus. Karena yang mau menuntun perjalanan kami, kita boleh tibakan di rumah gereja dengan tidak kurang suatu apapun, dan seluruh rangkaian ibadah nanti kami serahkan dengan pengasihan, bahkan seluruh rangkaian acara syukur kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepada kasih dan cinta. Ya Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami serta cinta kami kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan masuk pada ibadah pemberkatan nikah dari saudara Andre dan saudari Dea, dan kadim kita di siang hari ini adalah yang terkasih Pendeta Welly Manansa, sarjana teologi. Karena itu marilah kita memuliakan Allah yang telah mengaruniakan kasih-Nya bagi kita. Kita menyanyi bersama-sama dari NKPI nomor 81, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia kiranya atas kami dan sejahtera dari Allah Bapa kita dengan perantara Roh Kudus. Berbahagialah bagimu selama aku hidup. Ya aku
bahkan kasih-Mu juga ya Tuhan, yang senantiasa ternikmati menjadi bagian, bahkan disaksikan di tengah kehidupan luar rukun kaum keluarga Menara 9 dan keluarga Arafah Oman. Ketika dalam perkenalan anak-anak kekasih mereka, Andre Rehat, Menara Espera, Dea Kiranti Arafah, Alimalia Ketua, Engkau perkenankan untuk boleh ada diri yang lulus hendak menyatakan akan pengakuan ketika mereka akan menuntut kehidupan satu keluarga Kristen yang baru. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, membawa segala apa yang menjadi harapan kami, kiranya segala apa yang menjadi rencana indah dari dua rukun keluarga bahkan anak-anak dalam perjalanan kehidupan yang sengaja atau tidak adalah yang kami lakukan yang untuk berkata suci dan perkataan, bahkan perbuatan kami yang telah menyakiti sama kami atas dirinya yang kita berkata. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, agar layak kami untuk boleh menikmati agar pikiran penyertaan lewat ibadah perbuatan perkataan dan agar semuanya menentukan dan memakan dengan kami. Kami percaya bahwa pengampunan menjadi bagian dari kami melalui Kristus Yesus yang telah mati menebus kami. Karena itu, biarlah kami terus dibaharui agar kami berhidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu, mohon pengampunan dan menikmati yang telah pengampunan hanya melalui dan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdoa telah datang ke tempat ini supaya pernikahanmu diberkati di rahmat Allah. Sebab izinkanlah kamu mendengarkan firman Tuhan, Khalik langit dan bumi yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Firman-Nya demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang perempuan yang dibawa dan diberikannya selaku istrinya. Dengan demikian hendak menyatakan Tuhanlah yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya telah menghadiri pesta perkawinan di Kana dan melakukan mujizat. Itu berarti Dia menjunjung tinggi tentang nikah itu serta memberikan berkatnya. Dengan demikian adalah menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menolong orang-orang yang menikah. Pernikahan itu, yaitu yang pertama, supaya kami mengabdi kepada Allah dan setia dalam keselamatan, dalam pesan percaya dan saling tolong menolong di dalam segala hal selama hidupmu. Yang kedua adalah supaya kami menerima dengan penuh tanggung jawab tugas yang diserahkan Tuhan Allah dalam pernikahan, yakni membentuk keluarga. Jika Tuhan berkenan memberikan keturunan bagi kami, didiklah mereka dalam pengajaran dan dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan Allah yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan sedemikian rupa agar mereka bersama-sama hidup kudus dalam satu persekutuan yang erat. Dan yang ketiga adalah supaya sikap hidupmu, supaya kasih dan kesetiaan dalam rumah tangga mencerminkan juga kasih Allah kepada. Sekarang dengarlah bagaimana suami istri harus melakukan dirinya sesuai firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dikuatkan oleh kasih Kristus yang mengasihi jemaat. Selaku kepala keluarga, berilah hormat yang patut kepada istrimu,
Lakukanlah pekerjaanmu dengan setia dan rajin, supaya engkau dapat memelihara rumah tanggamu untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat orang kepada yang lain. Hai istri, kasihlah suamimu seperti diri sendiri dikuatkan oleh kasih Kristus, supaya engkau dapat menjadi teladan dalam melayani dengan kasih. Selaku istri berilah hormat yang patut kepada suamimu, lakukanlah pekerjaanmu dengan rajin, supaya engkau dapat memelihara rumah tanggamu untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat seorang kepada yang lain. Sebab itu hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripada Tuhan saja. Sekarang janganlah jadi kasih, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Sebab itu carilah Tuhan setiap hari di dalam persekutuan doa bersama. Carilah Tuhan setiap hari di dalam membaca firman Tuhan bersama. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia orang yang membangun. Yang Maha Kasih itu aku selada oleh kasih-Nya Saat ini kita dalam pengakuan dan pemberkatan mempelai laki-laki dan perempuan. Kalian berdua telah datang ke tempat ini agar jika kalian diumumkan dan diberkati. Saat ini kita akan mendengarkan ungkapan pengakuan dan janji dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pada mempelai laki-laki, Andre Reinhard Mangare SP. Apakah engkau mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa engkau menerima Dea Kiranti Arapa Primadea Keperawatan sebagai istrimu yang sah? Bahwa engkau akan tetap mengasihi dia, baik waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik sehat maupun sakit, dan tetap memelihara dia sebagai istrimu dengan setia dan dengan iman, serta tidak akan meninggalkan dia seumur hidupmu? Apakah engkau mau hidup dalam kesucian bersama istrimu, sambil menyatakan kepadanya di dalam segala hal kesetiaan dan percayamu sesuai dengan firman Allah? Andre Reinhard Mangare SP. Apakah? Jawab. Ya, saya mengaku dan percaya dengan segenap hati. Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Ada mempelai perempuan, Dea Kiranti Arapa ahli Maria Keperawatan. Apakah engkau mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa engkau menerima saudara Andre Reinhard Mangare SP sebagai suamimu yang sah? Bahwa engkau akan tetap mengasihi dia, baik waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik sehat maupun sakit, dan tetap memelihara dia sebagai istrimu dengan setia dan dengan iman, serta tidak akan meninggalkan dia seumur hidupmu? Apakah engkau mau hidup dalam kesucian bersama suamimu, sambil menyatakan kepadanya di dalam segala hal kesetiaan dan percayamu sesuai dengan firman Allah? Dea Kiranti Arapa ahli Maria Keperawatan. Apakah jawab? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Dari sini juga.
Dea kiranya tiara apa? Aku mengambil engkau sebagai istriku Aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda. dan memberikan cincin sebagai tanda. Andre Reinhard Mangare, Andre Reinhard Mangare, aku mengambil engkau sebagai suamiku aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda ikatan kasih. dan memberikan cincin ini sebagai tanda ikatan kasih. Letakkan kata berdua. Selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu dengan nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu dalam pernikahan yang kudus ini, kiranya menggiat kamu dengan kasih, setia dan kebenaran, serta mengaruniakan kepada kamu berkat-berkatnya. Amin. Jemaat undang berdiri, kita akan Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan jemaat silakan duduk. Kasih bagus. Ya, terus kasih rapi. Ya. Cium dulu. Pernikahan ini. Sebab itu dalam segala hal yang kamu temui di dalam hidupmu, hadapilah bersama dengan tanggung jawab. Berusaha dalam pengharapan
dan setialah satu dengan yang lain. Dengan demikian, segala perkara dilakukan demi kebaikan dan demi kebahagiaan kalian. Ingatlah perkataan Yesus, apa yang telah ditetapkan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan dan kasih yang kekal, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah membawa kedua saudara kekasih kami ini, Andre Eka dan Dia Janti Arafah kami Maria Perawatan. Pada suatu perbulan yang baru sebagai suami istri yang setia dan saling mengasihi, kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka selalu percaya kepada pemeliharaan yang penuh kasih itu, dan dalam perjalanan rumah tangga mereka hanya terus berada dalam tuntunan. Amin. Silakan duduk. Ungkapan pujian nanti akan dinyatakan sesudah khotbah. Saat ini kita akan nyatakan ucapan syukur melalui pemberian persembahan. Lanjut memberi persembahan kita memberikan KP 208 sungguh kubangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pertolongan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh bangga Bapa punya seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan melaksanakan firman Tuhan. Bumi mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi Maria yang perawatan. Boleh katakan tadi kita setia untuk Tuhan memberikan kehidupan selama keluarga Kristus dan dunia Tuhan. Senantiasa Tuhan yang terus menolong agar kehidupan keluarga yang baru ini menjalani dan kehidupan yang akan berada. Lengkapkan kiranya ya Tuhan apa yang menjadi pengakuan dalam berjalan keluarga Kristen yang baru ini lewat tuntunan sapaan firman-Mu yang kami imani dan yakini bersama, mengarahkan kami untuk boleh hidup sebagaimana yang Tuhan. Senantiasa meyakini bahwa pada tingkat kehidupan daripada-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan. Karena itu dia yang Roh Kudus yang terang kepada bagi kami, agar buah firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi lebih daripada itu tertanam hati dalam pikiran bahkan terpraktikkan dalam hidup. Ini kami akan kepada-Mu di dalam bersabda, siapa akan yang mendengar dan belajar dari firman-Mu.
dalam Kristus Yesus firman yang hidup dari kita. Amin. Kita akan baca kitab dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus pada jemaat yang ada di Efesus, di dalam Efesus pasal yang 5 ayat 22 hingga ayat yang 33. Efesus pasal yang 5 ayat 22 hingga ayat yang 33. Sekali lagi dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 hingga 33 dengan judul Riko Bacaan, kasih Kristus adalah dasar hidup suami. Demikian isi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan kita. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian isi firman Tuhan. Berbagai dengan membaca dengar, mulia yang menurut firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita sambut bacaan ayat ke-19. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau. Tema khotbah renungan ini adalah keluarga yang taat. Selama hari dia berkenal main dengan suka ditebak itu beberapa dengan museum itu terkenal dengan daerah dekat pelabuhan, aliran terkenal dengan biasa orang bilang asal di gunung dan di laut. Jadi ternyata terkenal tempat di dalam dialog ketika Allah menyatukan ketika cinta. Menjadi lengkap ikrar setia yang dinyatakan melalui dan berkata. Kita dari ini langit memiliki arti abadi kekal, tidak ada habisnya. Ketika dikaitkan dengan asmara atau percintaan atau dalam ikatan keluarga, adalah mampu mempertahankan hubungan meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau kita tanya kepada orang tua, keluarga-keluarga yang telah sekian tahun dibangun, nah ada keluarga yang perjalanan hidup mulus-mulus, tetap ada tantangan, ada pergumulan berkaitan mungkin dengan
melimpahkan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Belum lagi ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam perjalanan hidup, dalam membesarkan anak-anak, menuntut mereka dalam perkembangan, menuntut diri secara mereka. Belum lagi dengan hal-hal yang dengan mudah diperhadapkan kepada kita melalui tawaran-tawaran lewat kritik yang dilakukan. Tapi seringkali kan akan permasalahan dalam kehidupan keluarga bermula dari barang yang canggih. Karena seringkali apabila media ini seringkali menjauhkan yang dekat dengan kita, tetapi mendekatkan yang jauh. Seringkali perbedaan orang yang terkenal di keluarga, orang tersebut yang jauh dalam kehidupan kita saat keluarga. Ternyata dia secara banyak kasih dari Yesus itu sendiri. Ketika kasih dari Kristus menjadi bagian dalam perjalanan hidup, maka sebagaimana sampaikan oleh Rasul Paulus, maka akan ditampakkan dalam kehidupan satu istri dan satu suami bagaimana menjadi Kristus, bagaimana suami yang mengasihi istri, bagaimana Kristus yang telah mengasihi. Walaupun memang ketertudukan di sini bukan berarti bahwa sebetulnya suami itu dipenuhi patuhi secara total. Tetapi kalau kita melihat ada anak pelaku yang senantiasa mengingatkan kita. Nah, mungkin kan misalnya suatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita yakini benar, kemudian kita akan ikut. Ini hendak mengungkapkan bahwa bagaimana istri tunduk kepada suami dengan memperhatikan 3 hal. Pertama, tunduk kepada suami, jadi bukan kepada suami orang lain atau sembarang lelaki atau sembarang suami, bukan seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan itulah yang menjadi ukuran tunduk dan taat kepada suami. Kalau begitu maka istri harus teliti dan kritis terhadap kehendak suami. Ketika suami hanya dapat ditaati oleh istri sejauh kehendak suami masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang seperti disampaikan tadi. Bila sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka istri perlu mengkritisi untuk taat. Kepada para suami juga dinasihatkan sebagaimana yang disaksikan dalam firman ini. Suami adalah kepala istri dalam ayat yang ke-23. Itu alasannya istri tunduk kepada suami. Tetapi kekepalaan suami atas istri itu harus sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, rela dengan segala jalan deritanya untuk mengasihi manusia. Maka demikian pula perhatian suami terhadap istri harus atas dasar kerelaan hati, bukan karena terpaksa. Karena suami telah melakukan betapa besar dan ikhlas kasih Kristus yang diterima dan terpraktekkan dalam perjalanan hidup selaku keluarga. Dan bagaimana suami mengusahakan agar istrinya hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus telah menyucikan jemaat yang adalah tubuhnya serta memandikan dengan air dan firman untuk menguduskannya. Itu dilakukan dengan maksud agar jemaat kudus dan tak bercacat celah, tak berkerut, atau yang serupa dengan itu di hadapan Tuhan. Begitu juga suami atas dasar kasih mengusahakan agar istri hidup dalam kekudusan. Dan itu berarti bahwa suami juga harus mengusahakan dirinya untuk hidup di dalam kekudusan. Panggilan ini sangat penting, apa terlebih di era globalisasi yang penuh dengan godaan dan tantangan dalam hal nilai-nilai etik. Yang ketiga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri dalam ayat yang ke-28. Dan ayat 9 dikatakan, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasihi diri sendiri adalah soal biasa, suatu yang alami pada manusia.
Siapapun istri menurut ayat yang ke-33 akan menghormati suaminya. Dan kembali ayat 22, istri akan tunduk pada suami dalam segala sesuatu. Dan itu juga yang dilakukan dengan segala kerelaan dan cinta kasih yang bulat serta utuh. Keluarga yang bersuka cita, pasangan keluarga Kristen yang baru. Bila ikatan didasarkan pada kasih Kristus yang telah mengasihi kita, maka niscaya kita akan menikmati perjalanan hidup keluarga yang terus menghadirkan berkat, tapi juga mampu untuk menjadi berkat. Menjadi keluarga rumah tangga yang terus menikmati penyertaan dan kasih yang dari Tuhan, yang senantiasa ternampakkan melalui gerak hidup selaku pasangan suami dan istri yang saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka hal yang pasti akan ternikmati adalah bahwa rumah tangga yang dibentuk, yang diikrarkan akan jadi keluarga yang langgeng, yang senantiasa menjadi berkat dan menjadi kebanggaan bagi jemaat, tapi juga bagi masyarakat. Kiranya Tuhan yang terus menolong agar selaku keluarga Kristen yang baru, keluarga Mangare Harapan, terus disertai, diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ungkapan pujian dari keluarga yang bersyukur, keluarga yang baru dibentuk Mangare Harapan. Tapi juga bersama dengan tuntutan keluarga yang menikmati hati bersukacita, kiranya berkat dan kasih daripada yang meliputi dan jadi bagian dalam kehidupan keluarga Mangare 9 dan keluarga Harapan. Tuntutan kasih yang jadi bagian kalau dalam rangkaian sukacita dan akan dilanjutkan ke resepsi nanti. Segala satu kali berjalan dalam tuntunan yang memberikan dan nyatakan. Saya bisa memberkati setiap mereka yang berbahagia dalam setiap rangkaian acara sebagaimana yang telah diagendakan.
Kami permohon kiranya surga Tuhan dengan kasih sebagai menyertai dan memberkati akan kehidupan keluarga yang bersukacita bersama dengan keluarga yang baru. Dialah yang sangat penting bagi kami selaku keluarga, baik yang dari Brasio maupun yang dari Meksiko. Maka senantiasa kami terus dan tetap menikmati tuntunan penyertaan kasih yang daripada. Diberkatikan kehidupan para hamba-hamba pelayan-Mu yang boleh ada di alam ibadah berdua dan berberkatan dari sendiri. Kiranya Tuhan kasih sukacita dalam melayani yang terus menjadi bagian dalam hidup mereka, tapi juga menjadi bagian dalam hidup keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang memberikan kami dalam kesempatan ini untuk mulai menyatakan ungkapan syukur yang kami beri untuk persembahan. Kuduskan dan berkati yang kami berikan dalam satu kulit bangga yang menguji dan disediakan akan Tuhan sendiri. Bapa kami dalam surga, Engkau yang mengetahui dan harap-harap dan kerinduan kami atas sukacita ini kasih yang daripada. Ini kami yang Tuhan yang memberikan ungkapan syukur sambil membawa harapan dan kerinduan, permohonan dan doa yang kami imani hanya melalui dan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajar kami berdoa bersama di dunia. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini akan kami sukutnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni hal bersalah pada kami, dan janganlah pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tidak berdiri. Dan mengenai kamu hidup bersama yang kudus dan hidup bersama yang penuh dengan kasih. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah. Anak selamat pada keluarga baru akan kedua orang keluarga tersebut. Demikian ibadah telah selesai. Sekarang itu penyerahan
sayang panganan kita le ada janji pa Tuhan kita le sayang Tuhan bikin torang jadi satu kong yang boleh bacere kita le tahu apa yang so tak ikan di dunia dan di surga torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang selalu tenang torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang rasa Tuhan Yesus bersayang Tuhan bikin torang jadi satu kong nim boleh bacere kita le tahu apa yang so tak ikan di dunia dan di surga torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang selalu tenang torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang rasa Tuhan Yesus bersayang torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang selalu tenang torang selalu berdua torang selalu bersama di dalam susah dan senang torang rasa Tuhan Yesus bersayang. Cek, 1, 2, cek. Cek. Ini itu apa sih itu? Ada ambil kukis boleh mengabadikan momen hari ini
lewat foto booth yang sudah disiapkan oleh Andre dan Dea untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu, dan tentunya disampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama di siang hari ini. Dan sekali lagi dipersilakan untuk boleh menuju ke foto booth untuk mengabadikan kenangan manis di hari yang berbahagia ini. Yang sambil kita menunggu, kita akan mendengarkan tembang-tembang manis. Mungkin ada dari Bapak Ibu para undangan. Kedua keluarga besar yang sangat berbahagia di hari ini, karena dengan perkenanan Tuhan sehingga orang tua boleh membawa anak-anak kekasih mereka memasuki mahligai rumah tangga yang baru. Kita sambut dengan penuh sukacita dengan tepuk tangan yang paling meriah, karena tepuk tangan